Ya, kembali bersama kami, masih bersama dengan Menteri Rudiantara, dan tadi masih menyambung mengenai masalah WhatsApp itu. Akhirnya beberapa banyak yang pindah ke aplikasi serupa gitu. Tapi kalau nggak salah ada beberapa sebenarnya aplikasi yang dibikin oleh anak bangsa. Betul, ya. betul. Tampaknya kurang gaungnya ini. Begini, memang ini juga kebiasaan orang Indonesia itu senangnya global brand minded gitu loh. Maunya yang internasional aja, itu satu. Kedua juga memang dari sisi fitur yang aplikasi-aplikasi dikembangkan oleh teman-teman di Indonesia ini boleh dikatakan belum seluas aplikasi seperti WhatsApp gitu ya untuk messaging system. Tapi kita harus punya semacam affirmative policy, kebijakan keberpihakan. Saya menggunakan aplikasi nasional, ya. Bahkan di kantor di Kominfo saya katakan begitu versi Android dan iOS sudah ada, sudah well tested, saya tidak memperbolehkan ada grup ya WhatsApp di kantor di Kominfo atau itu. Saya sudah mulai juga dengan beberapa teman-teman media, teman-teman wartawan, kalau nanyanya pakai aplikasi WhatsApp nggak saya jawab. Iya, harus pakai aplikasi nasional. Aplikasi nasional banyak gitu loh. Jadi kita pakailah itulah. Jadi ada semacam keberpihakan, betul bahwa kita juga perlu waktu. Aplikasi nasional harus lebih luas, harus lebih user friendly. Ya. Karena kan komplainnya dari teman-teman, wah ini Ruth masih susah, ini kayak gini. Ya betul, makanya saya ajak teman-teman yang pengembang aplikasi nasional juga untuk terus menyesuaikan dirinya kepada permintaan daripada pasar gitu. Termasuk misalnya mesin pencari begitu. Kalau misalnya di China kan kita tahu mereka memiliki sendiri sampai ngeblok Google dan segala macamnya. Sampai ke situkah nantinya ke depan misalnya? Saya bicara dengan beberapa teman-teman, ada yang mulai mengembangkan tanda kutip mesin pencari search engine yang ala Indonesia. Ya walaupun juga tidak mudah karena kelebihannya mesin pencari yang global seperti Google itu diction yang banyak, diksinya. Jadi sekarang kalau misalkan mau mengembangkan aplikasi search engine-nya mesin pencarinya Indonesia, itu masyarakat Indonesia juga tidak boleh hanya cuma nunggu. Kalau menurut saya masyarakat Indonesia harus turut serta memberi kontribusi diksi-diksi yang ada di Indonesia. Sehingga nanti mesin pencari ala Indonesia atau buatan Indonesia ini juga akan lebih cepat besar. Kalau misalkan saya pakai mesin pencari Indonesia, search engine Indonesia, tapi tidak ada jawabannya apa? Akhirnya kembali kepada yang internasional. Jadi peran serta masyarakat di sini juga penting gitu. Baik. Nah kalau bicara tadi mengenai begitu banyaknya orang surfing di internet, tapi kita juga tahu berita yang hoax ini. Nah ini tampaknya selalu menjadi PR nih bicara mengenai informasi yang hoax itu. Ya kalau masalah hoax ini semua yang konten negatif termasuk hoax ya itu bukan hanya di Indonesia, itu di global ya, fenomena global. Tapi setiap negara meresponnya berbeda. Contoh di Jerman itu segera membuat undang-undang. Mungkin di sana undang-undang dalam waktu 2 bulan, 3 bulan bisa selesai gitu antara pemerintah dengan parlemennya gitu. Kalau di kita kan prosesnya juga lama gitu. Nah, ada juga negara yang menerapkan penalti dan lain sebagainya. Kalau kami satu kepada pendekatan di hilir, juga pendekatan di hulu. Pendekatan di hulu itu adalah meningkatkan literasi masyarakat. Kemudian juga kami ajak terutama media-media, terutama media arus utama ya. Jangan sampai juga media arus utama malah jadi ikut-ikutan hoax. Karena kan pernah kejadian antara media arus utama televisi itu bergantung kepada media sosial. Oh ada kebakaran di sana, langsung jadi running text di televisinya gitu. Sehingga akhirnya orang heboh. Kemudian itu juga diambil di media sosial. Oh kata televisi ini kayak begini, akhirnya jadi lingkaran setan gitu loh. Nah saya yakin teman-teman media arus utama ini, apalagi yang di Dewan Pers yang sudah, kalau kita bicara televisi beritanya itu sudah terverifikasi oleh Dewan Pers ya berdasarkan undang-undang pers. Saya yakin itu akan menjadi benteng dari hoax ya, dari penyebaran berita-berita bohong. Tapi juga kita senantiasa mengadakan literasi. Satu program yang besar yang dilakukan merupakan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, korporasi, LSM, CSO, bahkan kepada para artis itu namanya Siberkreasi. Ada 50-an organisasi lebih di sana. Karena begini, kalau pemerintah yang hanya meningkatkan literasi itu program pemerintah, ada orang juga yang mengatakan ini curiga, ini pemerintah ada apa? Kampanye terselubung. Betul. Jadi kita harus dorong semuanya. Pemerintah itu
untuk hal-hal tertentu lebih tuturi handayani. Tapi kalau pembatasan akses itu tanggung jawab pemerintah gitu. Nah, inilah yang dilakukan oleh kita semua agar kita lebih kebal terhadap informasi-informasi yang tidak benar gitu loh. Dan kita juga kan kalau misalkan kerjanya cuma melototin informasi yang berkentayangan begini, apalagi kalau masuk ke ranah privat. Kalau percakapan antara dua orang itu kan masuk ke ranah privat, kita juga nggak bisa sembarangan masuk. Itu haknya orang, tidak boleh diganggu, kecuali memang itu sudah committed crime, sudah dipastikan masalah hukum, itu lain. Itu. Tapi kalau misalkan ada dua orang percakapan pakai aplikasi apapun, nggak boleh sembarangan kita masuk. Lain dengan grup. Kalau grup WA itu sifatnya lebih banyak yang publik. Yang publik ya, orang bisa dengan santai. Nah, tapi bicara mengenai hal itu, kalau dilihat sebenarnya masyarakat kita ini cukup cerdas nggak sih Pak dalam menggunakan internet, sosial media gitu? Karena kita melihat juga masih banyak tadi ada hoax, ada misalnya konten hate speech gitu. Banyak juga yang kemudian terkena jerat Undang-Undang ITE begitu. Nah, bagaimana? Ya, memang literasi di Indonesia itu masih harus ditingkatkan. Jangankan kita yang masyarakat awam. Mohon maaf, ini saya dapat informasi guru besar ini kan mereka juga punya kelompok percakapan. Itu kadang-kadang juga mereka masih terpapar oleh namanya hoax, bukan terpapar, percaya itu hoax. Hingga itu disebarkan kembali, di forward terus ke grup yang lain. Karenanya kalau saya mohon kepada masyarakat siapapun, ya, kalau mendapatkan informasi, pastikan informasi itu benar. Satu itu. Ya, kalaupun itu benar, mau di forward, cek dulu yang menerimanya kira-kira mendapat manfaat atau tidak. Kalau tidak mendapat manfaat, ya nggak usah diteruskan, buang-buang pulsa untuk apa, ya kan? Apalagi kalau itu nggak benar, delete aja udah selesai gitu loh. Jadi kita menyikapinya juga harusnya nggak usah lebay. Nggak usah lebay. Jadi ya praktis-praktis aja gitu. Dan cuma kadang kan biasanya mereka menggunakan bahasa yang provokatif sehingga akhirnya orang tertarik. Justru karena provokatifnya itu kan lebih ketara bahwa itu hoax. Contohnya misalkan yang ada dari kamar sebelah, kamar sebelah emang kamar siapa gitu kan begitu. Atau di bawah nanti ayo viralkan. Ya udahlah delete aja. Kebanyakan yang boleh dikatakan 99%, 99% udah nggak benar aja, nggak ada kayak gitu. Udah delete aja lah. Kalau saya buang-buang pulsa, sayang. Apa mungkin bisa menertibkan misalnya, karena kalau menertibkan pasti biasanya mati satu tumbuh seribu begitu Pak, bicara mengenai menertibkan media-media yang non mainstream gitu, mereka yang sering begini. Kalau dibagi lagi, kalau dunia maya itu pertama ada namanya situs, sites yang mereka klaim berita news. Padahal kita tahu kalau produk jurnalistik itu ada kaidahnya berdasarkan di Dewan Pers, di teman-teman di media televisi juga kan ada IJTI, mereka juga tahu mana yang namanya produk jurnalistik atau tidak. Nah, ada mereka keluar itu, ini memang saya bukan produk jurnalistik, saya ini adalah opini, mau diapain? Mau diapain gitu kan? Nah, kami sih melihatnya selama tidak melanggar undang-undang ITE, misalkan yang kaitannya dengan pornografi, kaitannya dengan peredaran obat dan makanan yang melanggar BP POM misalkan ya, kemudian penipuan, perjudian kan banyak tuh yang kayak begitu. Kalau situs-situs ya sudah kami batasi aksesnya gitu. Dan itu dari situs. Kemudian ada media sosial. Media sosial ini lebih luas lagi, lebih susah dikontrol lagi gitu ya. Kemudian ada messaging system. Nah, messaging system juga karena sifatnya bukan publik, kalau individu kita juga nggak bisa sembarangan masuk karena ada ranah privat di sana. Nah, kecuali yang berkasus hukum, itu akan masuk pemerintah gitu. Satu lagi yang media sosial. Nah, media sosial ini penyelesaiannya juga harus berbeda. Tidak boleh juga main blok saja, karena main blokir maka nanti tidak memberikan, tidak empower, tidak memberdayakan masyarakat. Kita harus berdayakan masyarakat untuk mampu memilah dan memilih. Tujuannya adalah itu. Memang perlu waktu, perlu kesabaran gitu. Orang saya aja kadang-kadang suka dibully, pernah dibully lah kasarnya gitu. Ya, so what gitu loh. Gitu. Artinya konsekuensinya memang begitu. Tapi selama kita konsisten terus menyampaikan, ya masyarakat juga lama-lama akan mengerti dan memahami. Oke, nah ini sebagai Menkominfo tampaknya juga aktif ya di sosial media ya, Pak Rudi ya? Ya harus lah. Orang saya tanya kalau ke teman-teman dinas Kominfo di mana-mana, siapa yang nggak punya akun? Aduh, saya bilang kalau nggak punya akun, ada caranya dua. Satu, belajar cepet ya, di media sosial, bikin akun ya. Atau setidaknya ada admin, ada shadow admin atau apapun namanya, pokoknya harus aktif di medianya. Kalau nggak nanti saya bicara ke Pak Sekdanya, udah ganti aja.
Enggak, karena begini, kita tuh bukannya teki atau apa ya. Iya. Kita ini merespon di dunia media sosial, kita harus masuk di sana. Dan media sosial tuh, bermain media sosial tidak boleh satu arah. Harus ada engagement dengan masyarakat, dengan komunitas, dengan society gitu. Itu istilahnya kitohnya dari media sosial. Kalau cuman media sosial satu arah kayak gitu, apa bedanya dengan humas yang suka hanya bikin press release, undang wartawan selesai gitu kan? Tidak ada engagementnya. Beda, harus ada engagement. Beda dunianya sekarang gitu loh. Oke, baik. Pak Rudi, kita akan ngobrol-ngobrol lebih lanjut lagi, tapi kita akan kembali usai pariwara berikut.